Ini senjata airsoft gun, dia polos. Ini ada ulirnya nggak? Ada, Pak. Ada ulir. Bagaimana cara lihatnya? Tadi udah kita sampaikan. Berarti ya udah dijawab ya. Ada 4 pucuk, senapan panjang punya laras nih. Misalkan 4 pucuk. Oke. Dan 2 laras senjata genggam nih. Kaliber 45 40. 40. Saya udah kasih contoh tadi, yang 45 lebih besar. Ini 40 sama yang 9 mili. Alright. Nah, magasin peluru tajam ada 7. 3 yang Glock punya ya. Kemudian ini ada 9 mili yang lain. Kemudian ada 22. Nah, ini bukan ini. Ini sama ini. Ini dua-dua. 22. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto, menyampaikan perkembangan kasus temuan 995 benda senjata di sebuah sekolah kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dan perkembangan kasus eksploitasi anak yang menyeret YouTuber Muhammad Jana alias Big Mo terkait promosi liquid vape melibatkan anak di bawah umur. Hal ini dijelaskan Budi dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Memberikan informasi, meluruskan tentang informasi adanya penemuan 996 berbentuk senjata dari tempat suatu yayasan di wilayah Jakarta Selatan. Dari hasil pendalaman dari Direktorat Intelkam dan Polres Metro Jakarta Selatan, kami juga mengapresiasi informasi ini dari masyarakat. Dari 996 pucuk yang diduga senjata tadi, kami sampaikan bahwa 995 pucuk merupakan senapan angin, bukan senjata api. Dan 1 pucuk merupakan senjata api jenis Franci SPAS 15 kaliber 12 GA. Ini sudah diamankan oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan. Saat pendalaman 1 pucuk diduga senjata api, ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Wasenda menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia tahun 2020, sehingga senjata ini diamankan untuk penelusuran lebih lanjut. Sementara untuk 995 pucuk diduga senjata angin, ini kami sampaikan pada rekan-rekan bahwa ada 4 pucuk 995 tadi terdiri dari 4 pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm, 215 pucuk pistol angin kaliber 4,5 mm, 776 pucuk revolver angin kaliber 4,5 mm. Ini diamankan dan ditempatkan di gudang Subdit Wasendak di Intelkam Polda Metro Jaya. Terkait tentang proses penelusuran pendalaman oleh Direktorat Intelkam dan Polres Metro Jakarta Selatan, pada Rabu 5 Agustus pihak yayasan kembali melakukan pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan ini kalau ditemukan terkait tentang surat import, terkait surat import SI 548312/2008. Ini ada import terkait tentang soft gun ataupun senapan angin. Nah, tetapi kenapa penyimpanan bukan kepada tempat yang semestinya, tetapi di dalam satu yayasan? Yang bersangkutan saudara
IW. Saudara IW merupakan dulu pengurus dari suatu yayasan, sehingga mungkin melihat menempatkan barang-barang tadi dalam satu gudang. Tapi setelah 2026 yang bersangkutan sudah tidak menjadi pengurus kembali di dalam suatu yayasan, dan pihak pengelola yayasan yang baru meminta untuk seluruh barang dipindahkan ataupun dikeluarkan, dan melihatlah ada dalam bentuk wujud-wujud senjata, diduga senjata api ataupun senjata lainnya. Ini melaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan dilakukan pendalaman dan penindakan. Kita akan melakukan mengundang saudara IW dalam hal ini untuk memberikan keterangan, termasuk akan melakukan pendalaman terkait tentang asal-usul kepemilikan, perizinan, penguasaan, lokasi penyimpanan, dan tujuan penyimpanan. Penyelidikan sampai saat ini masih dilakukan oleh Direktorat Intelkam Subdit Wasendak bekerja sama dengan Polres Metro Jakarta Selatan. 1 tahun 2022, bahwa yang pertama, senapan angin hasil temuan tersebut harus dilaporkan oleh pemiliknya mengenai tempat penyimpanan kepada pihak kepolisian. Jadi para importer ini harus wajib memberitahukan dokumen impor termasuk tempat penyimpanan, sehingga ini dilakukan pengawasan oleh Subdit Wasendak Direktorat Intelkam. Nah, ini dapat diberi sanksi secara administrasi, yaitu dicabut izin impornya. Termasuk yang berkaitan dengan dugaan senjata api yang satu pucuk, ini juga akan dilakukan pendalaman. Apabila bukan yang bersangkutan memiliki hak sesuai dengan dokumen yang ada, dapat dikenakan sanksi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ya, maka ini masih didalami oleh Wasendak terkait tentang regulasi pasti sudah ada, tetapi terkait tentang kenapa berada di pengawasan yang bersangkutan. Harusnya dokumen apabila meninggal, keluarga melaporkan kepada pihak kepolisian, menyerahkan dokumen, dan bisa menitipkan, dan itu bisa kembali apakah menjadi hibah kepada keluarga yang bersangkutan ataupun beralih kepada kepemilikan orang lain. Itu sudah diatur dalam suatu regulasi. Ya, itu masih didalami oleh pihak dari Polres Metro. Nah, itu nanti akan menjadi informasi yang disampaikan terkait tentang apa pelanggaran, apakah memang ada dugaan narkotika, berarti kan ini harus diuji melalui lab. Nah, nanti dilihat lagi pelanggaran VCD porno juga dilihat dalam regulasinya seperti apa. Ya. Dalam dokumen impor itu senjata-senjata itu impor untuk apa sih? Akan ada semua keterangan impor. Ini masih didalami pasti. Selama ini kan itu bisa diperjualbelikan. Kalau soft gun ya, itu boleh, ada regulasinya. Nanti ini masih didalami dari teman-teman Wasendak yang bisa nanti menjawab. Nanti kami akan tanyakan. Masuk ke dalam ranah itu. Kalau bicara dengan perlindungan bukan hanya di sekolah, seluruh masyarakat Indonesia DKI ini kita berikan perlindungan. Apakah dokumen itu perusahaan pribadi ya Pak, yang dari surat impor? Nah, ini masih didalami karena itu baru ditemukan nomor sekian. Ini kan harus di cross check apakah yang memberikan izin impor ini dari satuan mana, kita akan melihat. Pak, apakah IWD sudah diperiksa Pak? Terlambat pasti. Iya. Benar kan? Iya. Ya, masa saya jawab. Negara dari negara mana Pak impornya? Hah? Negara impornya senjatanya dari mana? Ya nanti didalamin Pak Rama, sabar, buru-buru. Saya rasa itu ya terkait tentang senjata api, sabar. Nah, terkait nanti tentang mutilasi akan disampaikan oleh Pak Direskrim pada saat nanti setelah pelaksanaan rilis sore hari ini. Pukul berapa tuh Pak? Promosi produk vape. Nah, Direktorat PPA dan PPO Polda Metro Jaya menindaklanjuti pengaduan saudara TP melalui kuasa hukum saudara TA dan partner. Ini pada 31 Juli 2026 terkait tentang eksploitasi
ekonomi dan pelibatan anak dalam promosi produk rokok elektronik ataupun vape. Penyelidikan telah menerbitkan laporan informasi pada tanggal 2 Agustus 2026 dan saat ini sedang melakukan serangkaian penyelidikan. Telah meminta klarifikasi pada yang mengajukan pengaduan dengan mengamankan hasil live streaming, cuplikan video, serta dokumen pendukung lainnya. Penyidik telah meminta keterangan dari orang tua dan 4 anak yang muncul dalam video dengan pendampingan dari pihak keluarga, serta mendatangi PT PLI untuk mendalami hubungan kerja dengan pihak yang dilaporkan. Penyelidikan masih dilakukan pendalaman dugaan pelibatan anak dalam promosi tersebut serta menganalisa barang bukti digital dan dokumen terkait. Hari ini pada Jumat 7 Agustus, penyelidik Direktorat Reserse PPA dan PPO mengundang F untuk meminta klarifikasi sebagai saksi yang melihat dan menyimpan materi video yang dilaporkan. Sementara itu pihak terlapor ataupun pihak yang dilaporkan dijadwalkan menjalani klarifikasi pada Senin 10 Agustus. Itu ya, terjawab? Kalau yang pemanggilan terhadap perusahaan dari PPU, Itu kan sudah disampaikan tadi, didatangi untuk melihat dokumen-dokumen ataupun ada kerjasama nggak dengan pihak yang mengundang. Ya, itu kewenangan jadi antara kedua belah pihak, orang yang melakukan pengaduan dengan pihak yang diadukan. Apabila misalnya terjadi perdamaian, ada sisi ruang keadilan bagi mereka, Polda Metro Jaya tidak boleh menghalangi itu. Kita akan menerima hasil perdamaian mereka dan mungkin kita akan sampaikan sesuai dengan prosedur. Jangan lupa subscribe ya.